Gas rumah kaca semakin tebal karena produksi gas-gas tersebut juga semakin tinggi. CO2 atau karbon dioksida dihasilkan oleh gas buangan kendaraan bermotor dan gas hasil pembakaran. N2O atau dinitrogen monoksida banyak ditemukan pada asap-asap yang dihasilkan pabrik atau industri. Sedangkan CH4 atau metana, penyumbang terbesarnya adalah dari kotoran hewan ternak dan juga bisa terdapat pada gas hasil letusan gunung berapi. Inilah yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Gas-gas rumah kaca semakin tebal sehingga memerangkap panas yang semakin banyak. Lalu, apa yang terjadi? Pastinya kamu juga sudah pernah mendengarnya karena pemanasan global ini menjadi topik yang sering dibicarakan. Dampak pemanasan global mengakibatkan mencairnya lapisan es di kutub. Bahkan dilansir dari PEACE, pola pencairan es di Samudra Arktik di akhir musim panas tahun 2020 adalah yang terburuk kedua yang tercatat setelah tahun 2012. Lah, kalau sedikit demi sedikit lapisan es mencair, kemana dong beruang kutub dan penguin? Pemanasan global ini juga menyebabkan penurunan populasi berbagai spesies, misalnya beruang kutub dan penguin yang hidup di kutub. Habitatnya di lapisan es. Tempat tinggalnya saja hilang. Gimana mau bertahan coba? Bahkan selama 30 tahun terakhir, penguin di Antartika menyusut dari 32.000 pasangan menjadi 11.000 pasangan. Selanjutnya, kenaikan permukaan air laut. Level air laut bisa naik dikarenakan mencairnya lapisan es raksasa di Antartika dan Greenland. Jika permukaan air laut naik, maka dapat menenggelamkan kota-kota di wilayah pantai atau pulau-pulau kecil di negara kepulauan. Air laut dapat memasuki wilayah air tawar sehingga kekurangan pasokan air tawar dan efek lainnya, misalnya banjir dan erosi. Selanjutnya, rusaknya ekosistem laut. Ketika suhu air laut yang terus meningkat, maka hal itu akan berdampak buruk bagi ekosistem laut. Seluruh ekosistem laut mempunyai batasan suhu ideal untuk dapat hidup dan akan menjadi rusak apabila air laut mengalami kenaikan suhu. Terumbu karang juga akan terus menghilang karena tidak tahan dengan air laut yang semakin memanas. Kondisi ini akan semakin diperparah ketika karbon dioksida bereaksi dengan air laut dan mengubah kadar pH dari air laut menjadi lebih asam. Proses meningkatnya kadar asam akan berpengaruh terhadap ekosistem yang ada pada laut. Yang kelima, pemanasan global dapat menimbulkan kebakaran hutan. Seiring dengan meningkatnya suhu permukaan bumi, salah satu dampaknya adalah semakin sering terjadinya gelombang udara panas. Gelombang udara panas ini bisa membuat suhu suatu daerah akan meningkat secara drastis dan bisa membuat terjadinya kebakaran hutan. Selanjutnya, gagal panen. Penduduk di seluruh dunia akan mengalami bencana kelaparan karena faktor menurunnya produksi pangan pertanian akibat kegagalan panen. Ini disebabkan oleh pemanasan global yang memicu terjadinya perubahan iklim yang kurang kondusif bagi pertumbuhan tanaman pangan. Dampak selanjutnya adalah cuaca yang ekstrim. Perubahan cuaca yang ekstrim di suatu tempat mengakibatkan iklim di tempat tersebut
dihasilkan dari pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil. Kemudian, kamu juga bisa melakukan reboisasi. Menanam pohon atau reboisasi merupakan langkah untuk menyeimbangkan kadar gas CO2 di lapisan atmosfer, karena pohon akan menyerap gas CO2 untuk melakukan proses fotosintesis dan akan melepaskan oksigen ke udara. Selanjutnya, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor menghasilkan gas buangan CO2 yang merupakan gas rumah kaca. Mengurangi kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan memanfaatkan angkutan umum, sepeda, atau jalan kaki menuju tempat yang dekat. Pada hari-hari tertentu, misalnya hari libur nasional, dapat digalakkan Car Free Day atau jalan bebas kendaraan bermotor. Selanjutnya, kamu dapat menggunakan energi terbarukan. Energi terbarukan itu energi yang bisa mengalami pemulihan secara alami, serta proses pembaruan energinya bisa terus berkelanjutan. Salah satu contoh energi terbarukan adalah panel surya. Panel surya ini berfungsi untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, kalau cahaya matahari kan gak ada habisnya kan? Next, melakukan reuse, reduce, dan recycle atau disingkat 3R. Reduce, kamu dapat mengurangi penggunaan sampah yang sukar terurai, misalnya plastik, botol, kaleng. Atau reuse, memakai kembali benda atau bahan yang masih bisa dipakai. Kemudian recycle, mendaur ulang menjadi barang dalam bentuk lain yang bermanfaat. Jadi misal botol plastik atau kaleng jangan langsung dibuang, tetapi kamu bisa cari-cari nih di video YouTube apa saja yang bisa kamu daur ulang dari sampah plastik ataupun sampah kaleng.